Aku memimpin pasukan khusus untuk menghadang pasukan pencari musuh. Demi mencegah kedatangan lebih banyak musuh, aku memutuskan membawa warga mengungsi ke gunung. Kalian sudah kembali, nak? Nenek Hi, kami sudah kembali. Semua musuh sudah diusir. Bukan diusir, tapi semuanya tewas dihabisi. 62 tentara musuh, tak satu pun yang lolos. Apa? Semuanya tewas. Benar, 62 musuh habis kami bantai. Tidak ada satupun yang lolos. Sorak gembira warga langsung bergemuruh. Setelah sekian lama ditindas musuh, hari ini akhirnya mereka bisa bangga. Kebetulan kami menyita beberapa makanan kaleng musuh. Jadi kami menggelar pesta kemenangan di lapangan ini. Tak lama, warga makan dan minum kenyang. Dalam suasana penuh tawa yang sudah lama hilang. Bahkan si Kuning, satu-satunya anjing desa, yang tersisa setelah penjarahan musuh, ikut makan besar bersamaku. Tembakanmu bagus juga. Sejak zaman kakekku, kami selalu hidup dari berburu. Jadi kemampuan menembakku lumayan. Mau jadi sniper. Apa itu? Sniper. Orang yang bersembunyi di kegelapan untuk menghabisi musuh. Berarti sama seperti pemburu, kan? Tentu saja. Mau sekali. Bagus. Ikut aku kemari. Shouho. Dia mengikutiku ke dekat mobil yang terparkir di bawah pohon. Aku melompat ke atas mobil, mengambil seucuk senapan dan sekotak peluru, lalu menyerahkannya kepada Shouho. Ini senapan sniper. Kapasitas magazin 5 butir. Jarak tembak efektif 600 meter. Berat senapan 6,5 kg. Kaliber 7,62 mm. Kecepatan peluru 800 meter per detik. Ini adalah teleskop bidik. Bisa membuat target jarak jauh terlihat lebih jelas. Ini untuk mengatur fokusnya. Jika ada waktu, belajarlah lebih banyak dari dia ulang. Dia adalah sniper papan atas. Terima kasih, Kapten. Oh, ya. Menurutmu di mana area sekitar sini yang cocok untuk dijadikan tempat penampungan cadangan? Jadi kalau harus mundur, kita punya tempat tujuan. Kenapa harus mundur? Kalau musuh datang, kita lawan saja mereka. Anggota kita hanya 40 orang. Kekuatan kita masih sangat lemah. Kali ini kita menghabisi 62 musuh. Tapi bagaimana jika besok datang 620 orang? Atau bahkan 6.200 musuh? Apa kita bisa jamin bisa menghabisi mereka semua? Jadi kita harus memikirkan jalan keluar sejak awal. Aku tidak terpikir sampai ke sana. Dalam perang, kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan. Siapkan rencana darurat untuk setiap situasi, agar kita bisa meminimalkan kerugian. Keluar desa, lalu belok kanan ada jalan kecil. Di ujung jalan, ada bekas tambang terbengkalai. Jarang ada orang ke sana. Harusnya cocok untuk tempat tinggal. Bagus. Besok pagi saat waktu latihan, ikut aku ke sana untuk memeriksanya. Baik. Silakan istirahat dulu. Sampai jumpa besok, Kapten. Kapten Huilang, Siapi? suruh orang memasang detektor inframerah di celah gunung. Sekaligus tempatkan 2 pos penjagaan di lereng gunung. 1 orang dari pasukan kita, biarkan dia membawa 1 gerilyawan lokal. Di pintu masuk desa juga tempatkan 2 orang. Baik, segera saya atur. Sekitar jam 6 pagi, si Kuning menggonggong di depan rumah Shouho. Shouho langsung melompat bangun, menyandang senapan snipernya, dan bergegas ke depan aula leluhur. Xiaolong sudah menunggunya di sana. Huilang, tunggu sebentar. Pimpin yang lain untuk latihan. Aku dan Shouho ada urusan di luar. Baiki. Shouho, ayo jalan. Aku dan Shouho berjalan berdampingan keluar desa. Si Kuning juga ikut berjalan di depan. Mungkin karena habis makan besar bersamaku. Sekarang si Kuning sangat akrab denganku. Sekitar setengah jam kemudian, aku dan Shouho tiba di lokasi. Lumayan. Kukup tersembunyi. Bisa jadi tempat penampungan cadangan. Sore nanti bawa orang kemari untuk membangun beberapa rumah besar. Baik. Tempat ini bagus. Hanya saja tidak bisa dilewati mobil. Sebelah sini bisa dilewati mobil. Dulu musuh membangun jalan mobil untuk mengangkut hasil tambang dari sini. Tapi karena kadar mineralnya sangat rendah, musuh segera meninggalkannya. Bagus. Kita pulang ke desa lewat jalan ini. Setelah kembali ke desa, Huilang sedang memimpin. Yang lain berlatih. Sore ini, hentikan latihan. Aku dan Shouho sudah menemukan lokasi baru. Bawa 2 anggota pasukan. Ikut Shouho mencari orang untuk membangun tempat tinggal sementara. Baiki. Aku akan membawa sisa pasukan untuk membangun gudang, untuk menyembunyikan mobil dan logistik sitaan dari musuh. Ingat, gudang ini rahasia. Jangan bokor ke siapapun selain pasukan khusus. Dimengerti?
memang harus membangun gudang rahasia. Jika beberapa truk logistik ini sampai direbut kembali oleh musuh, kita akan menyesal. Kita tidak punya cara untuk mengisi ulang pasokan ini. Logistik ini adalah barang yang mereka bawa saat melintasi waktu. Sekarang sama sekali tidak bisa dicari gantinya. Oh ya, detektor itu sudah dipasang? Sudah dipasang sejak tadi malam. Aku sudah mengatur pasukan untuk mengawasinya bergantian. Terus diawasi. Tidak tahu apakah musuh akan datang hari ini. Paham? Aku mengganggu. Aku tahu betul kemampuan kerja pasukanku. Lalu aku membawa anggota pasukan untuk membangun infrastruktur. Waktu berlalu cepat hingga senja. Cukup untuk hari ini, kita sudahi dulu. Besok kita lanjutkan. Kapten, perkakasnya ditinggal di sini saja ya. Besok kan masih dipakai. Baik. Lari maju. Target. Aula Lelur Desa. Siap. Saat memasuki desa, aku melihat ada 2 orang warga yang diikat di pohon besar dekat sumur desa. Kakak dari pasukan gerilya sedang berjaga bersama seorang gerilyawan lain. Kakhe, ada situasi apa? Lapor, Kapten! Ditangkap oleh penjaga luar desa. Katanya, mereka mata-mata musuh. Oh, Kalau begitu awasi mereka dengan baik. Kita makan dulu. Setelah aku bicara, para anggota masuk ke aula untuk makan. Selesai makan, aku memanggil Diaolang kemari. Diaolang, bawa orang untuk menginterogasi kedua musuh ini. Siapi! Segera, Diaolang mengikat mata-mata musuh di tiang salib. Di meja sebelah, diletakkan sebilah belati berkilau, sebuah palu besi, dan seutas kawat besi tipis. Kalian dari unit mana? Mata-mata musuh! Terkejut melihat tentara berseragam corak warna-warni ini. Orang Cina sial. Kalian, unit apa? Pasukan nasionalis? Pasukan rute ke-8. Apalagi itu bisa bahasa Jepang lagi. Sialan, sekarang aku yang bertanya padamu. Bukan kau yang bertanya padaku. Aku hitung sampai 3. Aku dari Angkatan Darat Kuantum Kekaisaran Jepang. Resimen 438 Kompi Nakamura. Aku peringatkan kau, jika kau berani memukulku lagi, kapten kami akan membantai kalian semua. Dasar cecunguk Jepang, berapa personel kompi kalian? Kompi kami memiliki 288 personel. Bagaimana? Apa kau takut sekarang? 1 kompi penuh. Benar! Cepat, lepaskan kami. Dan segeralah menyerah. Kalian hanya punya puluhan orang. Begitu pasukan besar kami datang, kalian dan seluruh warga desa akan mati. Tatapan Diaolang menjadi kejam. Dia mengayunkan tangan dan menampaknya dengan keras. Mata-mata musuh itu langsung lemas tak berdaya. Siapa nama kapten kompi kalian? Orang mana dia? Mata-mata musuh dia membisu, memalingkan wajah, menatap langit-langit. Masih keras kepala ya? Siksa tawanan ini. Setelah mengalami siksaan yang kejam, mata-mata musuh itu berteriak kesakitan. Hentikan! Hentikan! Aku bakar bip. Dia segera memanggil Huilang. Orang-orang ini terlalu mengerikan. Serangan mereka sangat akurat dan kejam. Tidak seperti pasukan biasa. Kapten kompi kami bernama Nakamura Goji. Orang Hokkaido. Sebagian besar personel di kompi kami adalah orang Hokkaido. Apa tugas utama kalian kali ini? Kemarin Letda Oi membawa 1 regu kecil mencari di area ini. Sampai sekarang belum ada kabar. Kemarin lusa, Sersan Matsushita membawa regu 1 juga mencari di area ini. Dan sampai sekarang juga hilang kontak. Sekarang sudah ada kabarnya. Mendengar hal itu, mata-mata musuh teringat kepala dan mayat tentara Jepang di celah gunung. Dia langsung merinding ketakutan. Apa rencana operasi kalian selanjutnya? Aku tidak tahu soal itu. Perintah yang kuterima hanya mencari jejak regu kecil yang hilang ini. Segera, catatan interogasi diserahkan kepadaku. Sepertinya musuh akan segera bertindak. Panggil semua anggota untuk rapat di ruang operasi. Panggil Kakhe juga. Tak lama kemudian, kami semua sudah berkumpul di ruang operasi darurat. Rekan-rekan, musuh sudah mengirim mata-mata untuk menyelidiki situasi kita. Jadi, tidak lama lagi musuh pasti akan bergerak. Musuh di markas kota masih memiliki 211 tentara dan lebih dari 500 tentara boneka. Totalnya ada 700 lebih personel. Musuh tidak mungkin mengirim semua pasukannya kemari. Paling banyak hanya setengah kekuatan, sekitar 300 orang lebih. Berikut perintahku. Pertama, latihan militer besok pagi dibatalkan. Fokus, selesaikan gudang dan tempat penampungan cadangan. Kedua, majukan pos penjagaan sejauh 10 mil, 5 km. Dan siapkan drone untuk patroli tanpa henti. Ketiga, Kakhe, Dajuang.
Kita bersiap untuk skenario terburuk. Jika terjadi keadaan darurat, pasukan gerilya kalian harus segera mengatur warga. Begitu mendengar sinyal mundur, bunyikan lonceng besar di dekat sumur. Di bawah arahan penjaga, mengungsilah dengan tertib ke tempat penampungan baru. Sinyal mundurnya adalah satu tembakan suar, flare, warna merah. Semua sudah jelas? Bagus! Rapat selesai.